Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Dan kali ini kembali untuk pilih-pilih kartu lagi seperti biasa. Jadi readingan ini untuk semua orang general, nggak semuanya bisa cocok ya. Kalau memang pembacaan ini tidak cocok buat kalian dalam pilih-pilih kartu, nggak usah dipaksain. Dan buat kalian juga yang nantinya mau konsultasi, bisa lihat di bawah deskripsi judul bagaimana caranya atau bagaimana syarat-syaratnya untuk konsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram ya. Jadi buat kalian yang mau nanyakin soal asmara atau nanyakin siapapun, mungkin tentang pasangan atau siapapun, atau soal karir, keuangan juga bisa. Lihat di bawah deskripsi judul, di situ sudah ada syarat-syaratnya ya. Oke, di sini ada 3 kartu ya, 3 file kartu. Kalian bisa pilih seperti biasa. Nomor satunya di sini ya, nomor 1, 2, dan 3. Nah, ketiga file kartu ini setiap pembacaannya pasti berbeda ya, dan artinya juga berbeda. Jadi sarannya untuk kalian yang memikirkan satu orang, coba untuk pilih salah satu aja, jangan lebih, karena nanti kamu bingung sendiri ya. Aku kasih judul apa yang dia rasakan sama kamu ya, apa yang dia rasakan sama kamu, dan menurut dia kamu itu seseorang yang seperti apa kayak gitu. Jadi selama ini dia itu apa sih yang dia rasain sama kamu, menurut dia kamu ini orang yang seperti apa sih kayak gitu. Nah, jadi coba untuk pakai intuisi kamu. Kalau butuh waktu lebih, bisa di pause videonya untuk memilih, dan saran aku kembali pilih hanya satu file aja, karena pembacanya pasti berbeda dan artinya juga pasti berbeda. Kalau kamu memilih lebih dari satu, nanti kamu bingung sendiri. Oke, sekali lagi pilih salah satu, 1, 2, dan 3. Di sini kartunya tuh. Ini nomor 1 ya, protection, mintakan. Ini gambar kartu yang pertama. Oke. Gambar kartu yang pertama, kita menuju ke gambar kartu yang kedua. Ada mirror, terus ada warrior woman ya. Ini kartu file kedua, mirror dan warrior woman. Gambarnya diperhatiin. So yang ketiga di sini ada you are already doing it. Okay, you are already doing it. Terus birthing a new age. Lihat nomor 3 kartunya, gambarnya. Oke. So kalian bisa pilih. Kalau butuh waktu lebih, silakan di pause. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Kita awasin dulu ini ya, nomor 2 dan 3. Kita mainnya di si protection tadi sama mintakan. Aku ngelihat di protection ini, kalau aku rasa kamu lagi memikirkan seseorang yang butuh pasangan yang penuh dengan proteksi diri, terus dengan seseorang yang
Jangan terlalu banyak mempertahankan hal yang mungkin tidak lagi resonate untuk dipertahanin. Jadi orang yang berhubungan sama kamu atau kamu memikirkan seseorang yang butuh pasangan yang punya proteksi diri. Ya, butuh proteksi diri, butuh benteng diri untuk segala sesuatu yang dia ngerasa kalau misalnya nggak cocok, jangan dipertahanin. Atau seseorang ini ingin kamu tidak memaksakan segala sesuatunya gitu. Jadi tidak dipaksakan. Kalau memang kamu ngerasa kayak ada yang ngeganjel atau ada yang memang kamu rasa kamu dan dia ini nggak pas, ya, nggak seperti karakter yang kamu inginkan atau sifatnya yang kamu nggak suka, atau memang dia bukan orang yang tepat yang kamu cari, harusnya kamu bisa memproteksi diri atau ngebentengi diri supaya nggak terlalu memaksakan masuk ke dalam hubungan itu, yang dimana hubungan itu sebenarnya kamu ngerasa nggak pas gitu. Jadi dia merasa mungkin aja kamu tipe orang yang ya udah dipertahanin aja walaupun kita masih banyak perbedaan atau masih banyak hal-hal yang nggak balance kayak gitu menurut dia. So kita lihat energinya ya. Jadi apa yang dia rasain dan bagaimana menurut dia tentang kamu ya. Gimana, apakah yang dia rasakan, apa yang dia rasakan, dan kita lihat energinya dulu yang dia rasakan, dan dia melihat kamu itu seperti apa gitu buat dia. Oke, kita buka kartunya. Eight of Wands, ada Queen of Cups, ada juga dua ini ya, double. Oke. Knight of Pentacles, ada King of Swords, ada Seven of Cups, ada the Star, Eight of Swords, Eight of Cups, Temperance, Six of Cups. Oke. Apa yang dia rasain sama kamu? Kalau aku ngelihat mungkin ada sebagian ini orang dari masa lalu. Kalaupun tidak dari orang masa lalu, orang ini masih kayak ngelihat kamu adalah seseorang yang terkadang salah satu orang yang mungkin dia deketin, karena di sini ada Seven of Cups. Orang ini masih ingin mengeksplor, ya, masih ingin mengeksplor. Artinya mungkin dia pengen cari temen, ya, tapi yang mungkin belum punya status atau kayak gimana. Kenapa aku bilang dia itu pengen punya seseorang yang bisa memproteksi diri? Karena ya ini tadi, dia pengen ketika dia berkenalan dengan seseorang, dia nggak pengen orang itu gampang baper, gampang masuk ke dalam permainannya dia gitu. Karena orang ini masih mau mengeksplor, mungkin masih pengen kenal sana sini sama wanita, kenal sana sini sama pria kayak gitu. Dan orang ini cukup cukup aku rasa orang yang nggak gampang dibilang cuek sih, iya ya, cuman ada sisi care-nya juga, cuman tidak terlalu orang yang perhatian secara berlebihan, enggak. Karena dia di sini juga masih banyak pilihan. Kalau menurut aku orang ini masih banyak pilihan, ya. Salah satunya adalah kamu.
karena aku lihat dia masih banyak pilihan, dia belum mau berkomitmen. Aku lihat mungkin dia punya masa lalu yang gak enak, dan di saat dia sudah punya masa lalu, dia sudah meninggalkan masa lalu di sini, dia pergi karena dia ngerasa banyak terlalu ditekan gitu loh, banyak tekanan terhadap hubungan, mungkin mantannya dia atau masa lalunya dia terlalu posesif, terlalu curiga, terlalu banyak ngejudge, atau juga bisa terlalu banyak menuntut sehingga dia ngerasa nggak leluasa untuk berteman dengan banyak orang. Nah, tapi dia di sini ada the star ya. Kalaupun misalnya saat ini dia masih mengeksplor banyak wanita atau banyak pria, pengen kenal sana sini, dia berharap ketika dia ketemu sama satu orang, ada satu orang yang bener-bener buat dia yakin dan buat dia ngerasa, oh ini wanita yang aku mau, oh ini pria yang aku mau, kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini, kalau kamu yang berhubungan dengan orang di file nomor 1, aku rasa kamu harus banyak memproteksi diri, harus banyak ngebentengin perasaan. Jadi jangan gampang baper, jangan gampang untuk terlalu lama berharap lebih dengan seseorang, siapapun dia. Ya, kamu terlalu mempertahankan perasaan baper kamu. Terkadang gini, dia merasa kamu gampang baper, gampang masuk ke dalam permainan sebuah pendekatan. Belum apa-apa kamu udah ngerasa dia udah srek sama kamu, dia udah orang yang baik, tapi belum tentu gitu. Belum tentu dia srek juga karena masih pendekatan. Bisa aja di tengah jalan dia bisa ngilang. Atau bisa aja memang jadi pasangan kamu. Jadi di sini dia butuh seseorang yang bisa memproteksi diri. Ya, tuh kayak gini. Orang yang benar-benar bisa lihat lebih detail. Apakah orang yang deket sama dia itu memang layak dijadikan pasangan. Jadi nggak cuma gampang baper, diperhatikan aja udah baper, terus dideketin aja udah gampang banget untuk kayak ngerasa dunia ini kayak kamu aja yang dia suka gitu. Padahal orang ini juga mengeksplor dengan yang lain. Jadi kalaupun dia deketin kamu, ini cuman salah satunya kamu gitu, bukan kamu satu-satunya, tapi salah satunya, karena di sini ada Seven of Cups. Jadi masih kayak pengen cari-cari yang lain, masih pengen tahu si A, si B, si C itu karakternya gimana. Karena dia belum siap untuk masuk ke dalam sebuah hubungan yang punya komit, punya status. Karena dulunya dia punya masa lalu yang gak enak, dan dia sempat meninggalkan masa lalu itu karena punya banyak tekanan di dalamnya. Mungkin dia tertekan karena selalu dikekang, atau pasangannya terlalu posesif, atau pasangannya terlalu banyak nuntut. Jadi dia udah gak mau hal-hal yang ribet. Nah, kalau mau berhubungan dengan orang ini jangan terlalu ribet. Jadi kalau yang mau berhubungan untuk santai, mungkin cuman jalan bareng, ngedate, komunikasi intens kayak biasa, nah dia oke. Tapi kalau untuk ngeluangin waktu selalu buat kamu, take and give sama kamu, dia belum tentu mau. Karena masih dalam ranah ya, dibilang temen ya, kayak misalnya teman sharing, oke gitu. Kalau dia mau ngajak jalan ya oke, kita jalan. Tapi kalau aku lagi nggak pengen jalan sama kamu ya jangan dipaksain. Makanya aku bilang di sini, kamu coba untuk proteksi diri, nggak gampang hanyut dalam rayuan seseorang yang mendekatin kamu, karena belum tentu mendekati kamu itu memang untuk jadi pasangan. Bisa aja dia pergi gitu. Jadi apa yang dia rasakan dan menurut dia kamu seperti apa, menurut dia kamu kurang memproteksi diri, kamu gampang banget
dideketin banyak orang terus gampang baper. Nah ini hati-hati nih buat nomor 1 ya. Dan satu lagi buat kamu, kalau memang kalian sudah berpacaran, jangan mempertahankan hubungan kalau memang kamu rasa dia nggak seperti yang kamu harapin. Lebih bagus kamu bisa ngasih ketegasan, kamu yang pergi. Daripada dia yang ngambil keputusan untuk meninggalkan kamu, mending kamu yang memproteksi diri. Kayak misalnya dia pengen kamu itu tegas. Oh berarti nih cowok gak bener. Kok banyak banget yang dia dekatin. Dia gak menghargain aku sebagai pacar. Mendingan aku tinggali. Nah itu yang dia mau dari kamu. Dia pengen kamu punya proteksi diri. Dia pengen segala sesuatunya nggak dipaksain, nggak dipertahankan hanya karena sebuah perasaan, tapi juga logika kamu juga harus dimainin. Itu dia pengen kamu juga harus pinter gitu loh. Karena kalau kamu bertahan dengan sesuatu yang udah toxic tapi kamu pertahanin lagi, artinya kamu nggak bisa buat high value dalam diri kamu. Kamu nggak bisa ngebentengin orang yang mau ngancurin hidup kamu, mau nyakitin kamu. Kamu jadinya kayak dia ngelihat kamu kayak kamu ngebiarin orang untuk menyakitin kamu berarti. Nah dia nggak suka yang kayak gitu. Dia mencari seseorang yang benar-benar tahu high value-nya, tahu bagaimana cara menghargai diri sendiri. Kalau dia ngerasa cowok itu nggak baik, toksik, ya udah, mending nggak usah di sini gitu. Jadi dia mau kamu yang meninggalkan dia karena dia nggak baik. Bukannya kamu mempertahankan dia walau dia nggak baik. Dia nggak suka wanita yang bego misalnya. Artinya itu yang dia rasain adalah dia pengen kamu punya high value, dia pengen kamu punya proteksi diri, pinter dalam ngambil keputusan. Jangan hanya mempertahankan walaupun dia nggak baik, walaupun dia toksik kamu pertahanin, padahal dia nggak baik. Artinya dia melihat kamu ya gampang aja untuk dimainin, misalnya kayak gitu. Itu contohnya ya. Jadi artinya buat kalian yang nomor 1 harus punya proteksi diri. Terus juga di sini ada mintaken. Kamu jangan memaksakan apapun yang memang sudah tidak layak, ya harusnya kamu bisa meninggalkan itu gitu, nggak memaksakan sesuatu walaupun tidak baik. Oke? Itu nomor file pertama ya. Oke, ini sudah. Dan kita ke file nomor 2. Di sini ada mirror tadi sama warrior woman. Oke. Mirror sama warrior woman. Di mirror ini aku ngerasa sama warrior woman, menurut dia kamu adalah orang yang kalaupun kamu wanita, kamu strong power ya. Strong woman. Wanita yang cukup tegas ya, menurut dia kamu itu cukup wanita yang tegas, gampang mengambil keputusan. Kamu bisa menjawab sebuah misalnya kalau kalian punya masalah nih, kamu tegas dalam bertindak, kamu tegas dalam membuat sebuah keputusan. Tapi satu hal yang mungkin dia agak keganggu, yaitu mirror. Buat dia, kamu sama dia itu kayak bercermin, tau gak? Buat dia kayak dia ngerasa ke-trigger karena sifat kamu dan sikap dia itu hampir sama. Nah misalnya gini, dia punya ego yang besar, kamu juga punya ego yang besar gitu. Jadi susah untuk, dia ngerasa susah menghandle kamu karena kalian punya sifat yang sama. Dan ditambah lagi kamu adalah strong woman, orang yang tegas gitu dalam mengambil keputusan, orang yang keras juga, orang yang gak suka basa-basi. Nah itu juga yang dia ngerasa susah untuk dihandle jadinya gitu loh.
Jadi dia susah untuk bagaimana ya caranya untuk bisa melunakkan kamu. Suatu saat kalian bertengkar, suatu saat kalian punya masalah, gimana caranya supaya kamu bisa melunak, karena kamu juga ada strong woman di sini. Kita lihat apa yang dia rasain. Oh my god, kartunya. The Six of Pentacles, King of Pentacles, Two of Wands, Chariot, ada Page of Swords, Knight of Wands, Five of Swords, Queen of Wands, Three of Swords, The Temperance. Oke. Nah, seperti aku bilang di sini, dia ngerasa apa ya, kayak ada kadang ngerasa sakit hati ketika kalian berantem. Kamu ada ngerasa nggak mau ngalah, terus dia juga ya seperti aku bilang, intinya dia capek menghandle kamu, yang kamu juga punya strong power gitu loh. Power kamu tuh keras, power kamu tuh gede. Sebagai seorang wanita, kamu orang yang bisa dibilang kayak apa ya, kayak di sini juga ada Ace of Pentacles sama Ace of Sword lagi tuh, sword sama sword kan. Kamu orangnya tegas loh, jadi kayak kalau aku mau ya iya, kalau iya ya iya, enggak ya enggak, kalau A ya A, ya B ya B. Jadi nggak ada basa-basi, nggak ada filter, nggak ada apa sih, kayak kurangnya tenggang rasa. Benar-benar tegas. Dan kalian berdua itu kadang kalau bertengkar tuh saling menyakiti bahkan. Jadi kayak kamu nyucuk dia, dia juga nyucuk kamu, saling ngebunuh ujungnya. Tapi di sini aku ngerasa kayak dia ingin lebih tahu soal kamu. Mungkin kalian yang sudah pacaran pun kedepannya dia kayak mengkhawatirkan kalau hubungan ini semakin lama tuh hubungan ini akan bagaimana ya gitu. Karena menurut dia nih kalian tuh banyak totally different. Menurut dia kamu dan dia itu seperti berkaca, cuman jatuhnya kayak bentrok, jadi ujungnya nggak sejalan. Sikapnya dia, sifatnya dia dan sifatnya kamu itu sama. Nah kalau disatuin jadinya perang dingin, karena sama-sama strong power gitu loh, sama-sama tegas, sama-sama nggak punya basa-basi, ngomong nggak pernah difilter gitu. Dan dia juga capek untuk menghandle kamu supaya kamu bisa ngelunak sedikit aja tuh kayaknya susah. Kamu tahu dia juga strong ya, kamu tahu dia juga keras, dia juga tahu kamu orang yang keras. Ini sama-sama hubungan yang susah untuk dilunakkan satu sama lain. Akhirnya apa? Dua-dua saling tersakiti, dua-dua saling capek dengan hubungan ini. Akhirnya apa? Dua-dua nggak bertumbuh dewasa. Yang ada apa? Cuman memenangkan ego dari kedua masing-masing. So di sini juga ada Six of Pentacles ya. Bagaimana cara untuk kalian bisa ada pengorbanan gitu loh. Karena aku ngelihat di sini kurangnya pengorbanan dari salah satu.
dia nggak mau berkorban, kamu juga nggak mau mengorbankan diri. Padahal sebenarnya namanya hubungan harus ada take and give, memberi dan menerima. Ada yang berani mengorbankan segala sesuatu, mau itu dalam perasaan, mau dalam misalnya bantuan, ataupun ada tenggang rasa terhadap pasangan. Nggak boleh melulu keras dengan keegoisan. Kalaupun misalnya ada pertengkaran, nggak boleh ada yang harus menang dan kalah. Di sini tuh lebih tepatnya kayak aku harus menang, kamu harus kalah. Jadi kayak perlombaan. Jadi aku ngelihat kamu dan dia ini, dia ngerasa kalian ini jadi kayak bentrok. Karena sifat yang sama disatuin sejalan jadinya berbeda gitu. Jadi kayak harus mencar, nggak boleh disatuin. Karena bertumbuhnya juga susah. Nih, susah bertumbuh kalau udah begini. Yang ada ini jadi kayak ajang menang atau kalah, ajang benar atau salah, ajang kamu yang harus ngerti, kamu yang harus ngalah, nggak ada yang mau berkorban, nggak ada yang mau mengalah gitu di sini. Ya, kurangnya pengertian dari satu sama lain. Ditambah lagi mungkin si cowok itu orangnya arogan, orang yang susah untuk kayak, kan gue pemimpin, kan gue suami misalnya, kan gue pacar, gue laki-laki, gue dihargain dong, gue harusnya yang ngatur, gue harusnya yang menang. Sementara yang perempuan warrior woman, dia strong woman, orang yang tegas, orang yang gak suka diinjek, orang yang gak suka diperdaya. Jatuhnya apa? Dua-duanya sama-sama strong. Jadi susah untuk disatuin, yang ada saling menyakitin gitu loh. Kalaupun diperbaikin lagi, pasti ujung-ujungnya bakal sama. Karena dua-duanya punya ajang yang keras satu sama lain. Jadi dia ngelihat kamu adalah seseorang yang keras, orang yang susah untuk dia handle. Kalau dibilang rasanya gimana, ya dia sayang. Dia sayang sama kamu, cuman dia ke-trigger. Jadi kayak, kok dia egois banget sih? Padahal dia gak sadar kalau dirinya juga egois gitu. Ngerti gak? Jadi ini cewek kok egois banget sih, padahal si cowoknya juga egois. Jadi dia kayak ngerasa berkaca sama dirinya sendiri. Jadi untuk ngelunakin pasangannya itu susah, karena sifatnya sama. Jatuhnya kalau kalian bersama saling menyakiti, karena udah ada ajang lomba untuk saling egois, nggak mau disalahkan, nggak mau ngerasa kalah, nggak mau ngerasa salah. Akhirnya apa? Nggak ada introspeksi. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa siapa gue. Nah itu salah sih sebenarnya, harus ada saling pengertian, jadi biar balance. Oke, kita lihat ya sarannya apa nih buat kalian. Karena aku ngerasa kayak ini namanya toxic, hubungan toxic sih. Sifat yang ada sifat yang sama-sama penyabar. Nah ini tuh sama-sama arogan, sama-sama egoisnya tingkat tinggi, mau menang sendirinya tuh tinggi, nggak pernah mau disalahin, nggak pernah mau introspeksi. Yang tahu si cewek ngerasa dia nyakitin, si cowok juga ngerasa kamu nyakitin aku juga. Jadi dua-duanya merasa tersakiti, bukan cuman kamu aja, bukan cuman dia aja, dua-duanya. Karena dua-duanya saling keras. Kita lihat sarannya apa ya buat si file nomor 2 ini. Kan sih, separation, disuruh berpisah kalian loh.
my god. Make the effort. Lakukan sebuah perubahan kalau memang kalian gak mau berpisah. Tapi dalam tanda kutip, garis besarnya kalian memang harus berpisah. Karena kalau kalian bersama, aku rasa ini akan ajang lomba salah-salahan. Jadi kayak kamu yang salah. Jadi kalau misalnya kalian ada sebuah perdebatan pendapat atau mungkin ada konflik, itu yang buat kalian gak enak. Jadi kayak kamu yang salah, datang si cowok, ya kamu dong yang salah. Jadi gak ada yang mau disalahin, gak ada yang bener, gak ada yang pokoknya semuanya bener, semuanya gak mau disalahin, semuanya udah dewasa ngerasa seperti itu. Padahal dua-dua belum mau melihat ke dalam diri sendiri, belum mau sama-sama introspeksi. Karena ya itu tadi, kenapa gak mau introspeksi? Karena dua-dua ngerasa bener hidupnya. Karena cuma nyalahin pasangan, kamu yang salah, jadi kamu yang introspeksi. Gitu-gitu terus, jadi ya hubungan ini akan saling menyakiti. Sarannya separation. Kalian ujung-ujungnya akan berpisah. Makanya aku bilang, di sini kebanyakan yang punya hubungan pasti ini tuh kayak orang yang putus nyambung. Nah itu kebanyakan di nomor 2 nih. Karena dua-dua saling bentrok gitu. Karena sifatnya sama, terus juga keras. Ya, udah sifatnya sama. Sifat yang sama ini adalah sama-sama strong, sama-sama keras, sama-sama ego, sama-sama punya punya mental yang nggak suka diinjek-injek. Kalau udah buat keputusan ya A ya A, B ya B gitu, nggak ada toleransi. Jadi susah untuk bisa saling melunakkan hubungan ini, karena dua-dua nggak bisa lunak. Si cowok nggak bisa lunakin si cewek juga nggak bisa lunakin si cowok. Dua-dua pengen memimpin, jadi susah ya. Oke, itu nomor 2. Kita ke nomor 3. Oke, kita nomor 3 ya. Di sini nomor 3 ada you are already doing it sama birthing a new age. Nah, di sini sebuah kelahiran baru dan kamu kayaknya siap untuk membuka lembaran baru, atau seseorang yang sudah moving on, orang yang sudah lepas masa-masa hal yang buat dia sedih, hal yang buat dia galau misalnya. So, kita lihat energinya, apa yang dia rasain di nomor 3. Nih ya, di nomor 3 itu apa yang dia rasain sih sebenarnya. Bottom of the deck ada Queen of Cups sama Nine of Swords. Oke, kita lihat. Ada Knight of Pentacles, Six of Swords, Three of Wands, Duel of Fortune. Terus ada The High Priestess, ada Four of Pentacles, King of Cups, Ten of Wands. Terakhir ada Queen of Swords. Oke. Ya seperti aku bilang, ini momen-momen dimana apa yang dia rasain sama kamu, dia mencoba untuk
mungkin dia baru move on dari kamu, atau mungkin aja orang ini baru meninggalkan hubungan ini, atau dia misalnya menjauhi kamu, dia ninggalin kamu, mungkin bisa tanpa kata-kata, mungkin juga ada yang kepaksa untuk ninggalin kamu karena keadaan, kondisi seperti itu. Dan di sini ada Queen of Cups sama Nine of Swords. Oke, di sini juga ada misalnya masalah finansial. Kalaupun nggak masalah finansial, di sini tentang kondisi dia. Nah, di sini kondisi dia lagi kusut, ya. Kondisi dia lagi kusut. Banyak yang harus dia perbaiki. Ditambah lagi dengan mungkin aku ngerasa di situ ada Queen of Swords. Kamu tipe orang, menurut dia, kamu tipe orang yang kalau kamu nggak suka, kamu langsung on power, on fire, ya, tanpa difilter, gampang emosional, gampang marah-marah. So, keadaan dia lagi sensitif, keadaan dia lagi kusut, lagi banyak yang dia pikirin, banyak stresnya. Soal dirinya sebenarnya dia stresnya bukan karena kamu, tapi karena pribadinya, mungkin dia punya masalah, atau dia lagi punya masalah keuangan, atau dia lagi ada masalah keluarga, atau kayak gimana. Di sini birthing a new age sama you are already doing it. Yang dia lihat, ya, yang dia rasain, mungkin kamu sudah siap dalam segala hal. Mungkin kerjaan kamu bagus, penghasilan kamu bagus, kamu udah settle nih untuk menuju ke hubungan yang misalnya naik level. Ya misalnya kalian belum menikah, mungkin pengen married sama orang ini. Tapi seseorang ini merasakan dia belum siap untuk ke sana. Bahkan dia ngerasa dia juga masih belum ke arah sana gitu loh. Bahkan mungkin masih lama ke arah sana. Untuk merit dia mungkin masih lama gitu, ya. Jadi dia ngerasa dari awal juga udah tahu kalau kamu pengen cepat-cepat merit dengan orang ini, dia ngerasa nih masih panjang yang harus dia usahakan, masih panjang pengorbanan dia gitu loh. Dia belum settle, sedangkan kamu udah settle dalam segala hal. Dia ngerasanya seperti itu. Mungkin ya itu tadi, kerjaan kamu bagus atau finansial kamu sudah bagus, tapi dia ngerasa kerjaan dia, mungkin ada yang belum bekerja pasangan kamu, ada juga yang mungkin di PHK ya dalam kondisi seperti ini, atau mungkin dalam finansial yang minus. Jadi dia masih ingin memperbaikin itu. Ini ada roda yang berputar. Dia masih nunggu bagaimana caranya dia untuk memperbaiki lagi finansialnya dia, atau kayak masalah-masalah yang sedang dia hadapin, mungkin itu dalam finansial, kerjaan ataupun keluarga. Dia pengen nyelesain itu dulu. Oke. Jadi di sini ada Six of Swords. Dia mungkin kepaksa untuk ninggalin kamu. Mending gue tinggalin aja deh gitu. Tapi bukan berarti dia ninggalin yang seutuhnya sih. Dia bakal balik lagi, tapi kalau sudah ada perubahan. Di sini ada Knight of Pentacles. Ya, jadi artinya mungkin nomor 3 ini tentang seseorang yang sudah mungkin menjauhi kamu, ninggalin kamu, mungkin sudah putus atau kayak gimana. Dan kamu bertanya-tanya kenapa dia ninggalin aku, kenapa dia pergi, kenapa dia bisa biarin aku sendiri. Karena yaitu dia punya masalah pribadi yang tidak semua dia kasih tahu dengan kamu. Karena dia tahu kalau dia kasih tahu semuanya kamu bisa marah. Tuh, Four of Pentacles. Banyak hal yang dia sembunyikan, enggak semua yang dia kasih tahu, enggak semua yang
dia ceritakan sama kamu. Kamu mungkin hanya tahu mungkin 50% atau 40% aja. Karena dia tahu, kenal banget sama sifat kamu. Kamu orang yang gampang emosionalnya tinggi, nggak main filter dulu, langsung marah-marah. Jadi mending dia diem, dia simpen sendiri, dia pendam sendiri daripada dengerin omelan kamu. Toh juga kamu banyak nuntut dia untuk ini itu misalnya. Jadi dia kepaksa untuk bener-bener ya udah diakhiri aja deh, mending aku pergi aja. Kayak gitu. Dan di sini ada the High Priestess ya. Kamu mencoba di saat hubungan ini sudah selesai, di saat dia sudah pergi ninggalin kamu mencoba untuk kayak, kenapa sih dia, kok sampai hati sih dia begitu, kok sampai hati sih nih orang ninggalin aku gitu aja. Padahal dia kepaksa juga sih sebenarnya. Karena kalau dia bertahan dengan hubungan ini, toh dia juga belum siap. Toh dia juga masih banyak yang harus dia jalanin nih. Waktunya masih panjang, sedangkan kamu sudah siap. Misalnya sudah siap menikah, sudah siap punya anak, keuangan kamu bagus, pekerjaan kamu bagus, kamu gak punya masalah, kamu siap. Sedangkan dia banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus berusaha ini itu untuk ke depan gitu loh. Sarannya apa buat kamu? Sebenarnya kalau memang kamu udah siap dengan segala hal yang kamu impikan, misalnya pengen married, mungkin kamu yang sudah ditinggalkan oleh masa lalu, harusnya kamu bisa membuka ya, harusnya sudah ready untuk buka hati, untuk mau kenal sama orang lain, nggak cuman membahas orang di masa lalu, nggak cuman nungguin. Karena di sini aku rasa kamu belum mampu untuk menerima 100% ketika hubungan ini telah berakhir. Tapi mungkin di bulan Agustus ini kamu mencoba untuk memulai segala sesuatunya dengan hal-hal baru tanpa seseorang ini ya. Jadi mungkin kenal sama orang baru, atau kalaupun misalnya kamu sudah punya kenalan atau sudah dekat dengan orang, mungkin aja kamu udah siap untuk memulai hubungan yang baru dengan orang baru kayak gitu. Jadi kamu udah siap sih. Tapi aku rasa di sini masih energinya tuh masih belum terima 100% kalau dia udah ninggalin kamu. Tapi mau tidak mau, kamu harus ngepaksa diri kamu untuk membuka diri kamu, membuka hati, daripada nungguin dia yang gak pasti gitu. Oke, sarannya apa buat si file nomor 3? Honeymoon, ada attraction, terus juga ada engagement ya. Di sini artinya honeymoon, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Kamu coba untuk lebih santai dalam memikirkan segala sesuatunya, jangan terlalu serius, jangan terlalu dibawa untuk stres mikirin orang yang sudah ninggalin kamu. Dan di sini ada attraction, mungkin yang buat kamu stres, yang mungkin buat kamu masih ingat-ingat orang ini jadi sakit hati gitu ya, kenapa dia ninggalin kamu, kenapa dia bisa biarin kamu sendiri, jadinya kamu sakit hati. Karena terkadang di saat kalian bersama tuh masih ada rasa mungkin kamu rindu sama di saat kalian berdua, atau kamu rindu sama wangi parfumnya misalnya, atau kamu masih inget banget dia sukanya apa, jadi attractionnya masih ada. Tapi di sini ada engagement ya. Kalau kamu tahu
keinginan kamu ingin merit, engagement, kamu ingin serius, kamu ingin berkomitmen, so kamu harus sudah siap bertemu dengan orang yang sama ingin engagement. Jangan nungguin orang yang belum siap engagement gitu. Walaupun kamu ada rasa kangen sama orang ini, tapi sekali lagi dia belum mampu untuk ke arah sana. Bahkan dia belum tahu sampai kapan dia bisa siap. Jadi kalau kamu terlalu menunggu, artinya kamu buang waktu. Jadi di sini diminta you are already doing it, ya. Dan birthing a new age. Apa yang dia rasakan sama kamu, menurut dia kamu sudah siap dalam segala hal, sedangkan dia belum. Jadi artinya kalian berbeda. Makanya dia terpaksa untuk meninggalkan kamu daripada dia menjanji-janjikan sesuatu padahal dia belum bisa gitu. Dan dia melihat kamu adalah seseorang yang benar-benar settle dalam hidup, sementara dia belum. Dia belum punya pegangan yang dia rasa cukup untuk bersama kamu. Makanya dia pergi. Lebih bagus dia memperbaiki diri dulu. Kalaupun dia datang lagi, dia sudah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya sama aja. Ngapain dia datangin kamu? Karena menurut dia, ya, yang dia rasakan, kamu udah siap dalam segala hal. Berbeda sama dia juga bimbang ke depannya dia akan bagaimana, sedangkan kamu udah tahu apa yang akan kamu cari gitu. Kamu mencari orang yang untuk menuju engagement, untuk berkomitmen, sedangkan dia mau berkomitmen dengan seseorang, tapi dia juga nggak tahu ke depannya bisa nggak sih untuk ngidupin dirinya sendiri aja dia belum tahu. Bisa nggak? Atau berapa lama dia bisa berkomitmen, dia juga nggak tahu. Jadi daripada dia menjanjikan hal yang nggak pasti buat kamu membuang-buang waktu, mending dia pergi. Jadi ya sebenarnya orangnya baik juga gitu loh. Orang yang punya pemikiran ya udahlah, daripada kasihan anak orang lama-lama, mending aku aja yang pergi gitu. Oke, udah 3 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.